Oke, selanjutnya adalah membuat plan strategi. Jadi strateginya ini itu boleh ngikut dari kita, saran dari kita juga boleh, tapi kalau misalnya, agar lebih sesuai dengan karakteristik dari kita masing-masing, ya kita harus tes. Nah, kuncinya tuh di backtest sih sebenarnya. Jadi, ketika nanti kita proses tes, itu kan kita tesnya itu yang minimal jangan 1 bulan ya. Nah, baik itu dari tahun 2025 sampai ke hari ini, pertama. Yang kedua adalah AI ini itu idealnya masih di harga kalau harga gold itu masih di 3 ribuan ya, itu masih oke, tapi kalau di bawah 3 ribu udah nggak cocok. Jadi nggak bisa running lagi ya, hasilnya kurang kurang bagus. Jadi kalau mau running dari tahun 2024 boleh, tapi selama harganya itu di bulan tersebut di atas 3 ribu. Oke, anggaplah ini ya, di tahun 2025 Januari. Oke, setelah itu kita masukkan modal. Jadi kalau kita misalnya pakai ini, berarti modal kita pakai standar. Tapi kalau misalnya kita mau pakai sen, maka modal standar tadi $200 itu menjadi 20.000 US cent ya. Terus di bagian input juga diutak-atik aja. Nah, kalau default-nya kan kayak gini. Nah, default-nya itu di sini itu awalnya kalau punya teman-teman itu 0,33. Nah, nanti diganti aja jadi 33. Tapi sekali lagi ya, ini tuh bisa diedit-edit aja, bebas ya. Bebas. Misalnya saya maunya di 100. Nah, oh sorry. Nah, dibagi. Nah, di bagian tes, nah di sini ya. Nah, default-nya itu kan kayak gini. Nah, ya biasanya itu 0,03. Nah, sekarang cara ngatur strateginya gimana? Misalnya, saya maunya itu tes ya. Ini dulu deh. Atau default aja misal kayak gini ya. Saya default boleh tes aja strateginya. Nanti grow-nya berapa akan ketahuan ya. Nah, terus kalau misalnya saya mau pengen look fix. Misalnya teman-teman punya uang $10.000 deh misalnya. $10.000, saya pengen penghasilan income kurang lebih 1.000 sampai $2.000. Nah, tes-tes aja di sini ya. Nah, kalau misalnya standar kayak gini tuh kurang lebih $200-an lah ya, 100 sampai $200 per bulan. Anggaplah ini jadikan 0,3, ini 0,1, ini 0,1, ini 0,1. Nah, sedangkan ini kemungkinan tetap aja ya. Atau 0,02 ya, seperti itu. Nanti tinggal tes. Nah, setelah tes dan running ya, maka tugas kita adalah menganalisanya apakah drawdown-nya itu, hasilnya oke atau tidak, bisa kita tahan atau tidak. Nanti hasilnya tuh kayak gini, bentar. Nah, hasilnya tuh akan seperti ini ya. Nah, misalnya contoh ini deh. Ini tampilannya tuh hasilnya akan seperti ini. Ini modalnya $200 dan $200 itu jadi $4.000 dalam waktu 19 bulan. Nah, ini bisa dilihat nih bahwa harga itu bisa turun sampai $206. Jadi dari puncak turun itu bisa sampai 206. Sedangkan kalau balance-nya itu nggak pernah nol, artinya dari modal 200 itu nggak pernah balik lagi ke modal. Tetapi kalau kita kan nggak pernah tahu ya bahwa kita itu running di saat drawdown atau tidak. Jadi kalau misalnya modalnya masih $200 itu saran saya sih dijadikan ubah ke konsen aja, sehingganya lebih kecil. Tapi dari drawdown puncaknya itu sampai hanya 6% aja, jadi masih kecil lah ya. Nah, ini win rate-nya bisa dibaca-baca aja. Tapi yang paling fokus tuh ada ini aja nih. Nah, si ini nih, angka equity drawdown maksimal. Nah, artinya dia pernah turun sampai 206, walaupun itu nggak jadi minus 206 ya, minusnya itu paling jauh 89,25 drawdown-nya ya. Nah, jadi nggak terlalu besar juga. Tapi pada dasarnya ini yang harus kita waspadai, sehingga kalau kita misalnya pengen punya modal ya, punya modal nih misalnya, itu pastikan bahwa lebih dari ini. Oke. Terus, kalau misalnya pengennya itu adalah sifatnya grow, artinya modalnya kecil, pengen diperbesar dulu. Nah, saran saya pakai akun yang kecil-kecil aja. Nah, ini contoh hasil backtest ya. Dengan modal hanya 20 sen, $20 ya, yaitu 2.000 sen. Nah, ini menjadi 4 jutaan atau sekitar 700 jutaan. Drawdown-nya bisa sampai 30%. Kenapa kayak gitu? Ya karena memang turun naik kan. Jadi kita turun sini, lotnya turun lagi seperti itu. Jadi
fluktuatif lah. Beda dengan yang ini, bisa dilihat ya. Nah, hasilnya tuh fixed lot. Kalau ini berdasarkan balance, jadi balance-nya besar, lotnya juga besar. Nah, cocok untuk misalnya equity grow. Equity grow ya sarannya saya di bawah $200 aja lah. Nah, intinya yang bisa kita ikhlaskan aja ya. Nanti kalau udah naik baru kita ngambil dikit. Oke, nah ini udah selesai kayaknya ya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, di bagian backtest nih dari Januari. Nah, ini hasil backtestnya ya. Modalnya 20.000. Nah, ini oh sorry ya. Sepertinya nih lot tetap. Ini lotnya lo pakai fixed lot ya, makanya dia tidak grow. Tapi ya kurang lebih dapatnya itu 3.473. Artinya kalau misalnya kita punya duit nih 20.000 US dollar itu kita bisa dapatin kurang lebih per harinya itu per bulannya ya kurang lebih 150 sampai $200 ya. Drawdown-nya juga kecil. Nanti tinggal diatur-atur aja lah strateginya. Oh, saya maunya ini aja kayak tadi ya. Lagi ngumpulin modal misalnya. Ya udah pakai ini aja. Tinggal diubah, nanti dia akan ngatur lotnya sendiri. Kalau mau lebih kecil, silahkan jadikan lebih kecil. Kalau mau lebih besar, silahkan lebih besar. Tapi saran saya yang jangan besar-besar ya. Kalau yang lainnya silahkan. Nah, tinggal ini dimasukin modalnya lagi, dites lagi. Jadi, tesnya saja sesuai dengan modal kita sendiri. Nah, nanti minta bantu analisa AI hasilnya. Tapi kurang lebih hasilnya sama aja sih. Nanti hasilnya itu bisa diekspor. Nah, diekspor kayak gini, nanti dia akan tampilannya kayak gini. Itu dia. Silahkan tes-tes aja ya, seperti itu. Jadi, seberapa besar ya tergantung dari teman-teman aja, pengennya mau kayak gimana, seperti itu. Strateginya disesuaikan aja. Tapi kalau memang pengen grow ya tadi aja modalnya kecil-kecil $100 misalnya, ya udah habis itu tinggalin aja. Oke, mungkin di bagian akhir nih kita akan simpulkan ya. Jadi kalau mau pakai fixed slot itu fokusnya ke income. Nah, ya intinya modalnya income lah intinya ya, atau yang resikonya kecil lah. Resikonya bisa diatur. Nah, sedangkan kalau misalnya persentase per balance, nah ini ya fokusnya ke grow ya. Nah, fokusnya ke pertumbuhan modal. Resiko juga fluktuatif. Nah, oke, seperti itu aja. Semoga bisa dipahami. Nanti jika ada pertanyaan bisa tanyakan aja via WA atau Telegram.